Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuka kelas sesi Zoom. Yaitu sebelum saya akan membuka kelas sesi Zoom, saya akan membacakan peraturan-peraturan kelas sesi Zoom. Yang pertama yaitu menghargai pembicara, yaitu dengan mematikan mikrofon. Yang kedua, menyalakan kamera jika memungkinkan. Dan yang terakhir, jika keluar dari sesi Zoom, maka mengucapkan terima kasih atau pamit. Perkenalkan, nama saya Azzuhrufia Fenianda. Saya di sini akan memaparkan tentang jurnal saya yang berjudul Generasi Z. Apa gaya belajar yang ideal di era digital sekarang? Tujuan jurnal ini yang pertama yaitu mengetahui gaya belajar yang ideal bagi generasi Z. Yang kedua, meningkatkan efektivitas bagi generasi Z. Selanjutnya, pendahuluan. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecerdasan, pengalaman hidup, budaya, perbedaan neurologis, motivasi, dan faktor-faktor psikologis. Jenis-jenis gaya belajar di sini ada 3. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, dan yang kedua gaya belajar kinestetik, dan yang ketiga gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini yaitu gaya belajar auditorial mengacu pada individu yang lebih mudah belajar melalui pendengaran. Mereka lebih suka mendengarkan penjelasan, diskusi, atau ceramah daripada membaca materi. Kemudian gaya belajar visual. Gaya belajar visual mengacu pada preferensi individu untuk mempelajari informasi melalui penglihatan. Dengan gaya belajar ini, lebih mudah memahami dan mengingat materi yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, video, atau teks tulis. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik berkaitan dengan pengalaman fisik dan gerakan. Dalam proses belajar, individu dengan gaya belajar ini lebih suka belajar melalui praktik langsung dan kegiatan fisik atau yang disebut juga dengan bereksperimen. Baik, di sini saya tarik kesimpulan dari beberapa itu. Pembahasan digital dengan gaya belajar audio visual sangat efektif untuk generasi Z. Media digital mempermudah pemahaman materi dengan menggabungkan elemen suara dan visual. Baik, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa ciri-ciri belajar visual? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Nadia. Ciri-ciri gaya belajar audio visual yaitu yang disajikan dengan beberapa bentuk gambar, grafik, diagram, video, atau teks tulis. Dalam gaya belajar ini, generasi Z itu sangat mudah. Karena apa? Karena dengan melihat gambar dan ada suaranya juga, itu dapat mengingat materi tersebut.
daripada seperti membaca materi saja. Itu terlalu monoton. Kalau pakai gaya visual ini itu tidak monoton karena disinambungkan dengan elemen suara dan gambar tersebut. Begitu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Oh, saya belum tanya ini. Saya mau bertanya tentang, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri. Saya mau bertanya dengan auditorial. Apakah auditorial ini dengan mendengarkan dangdut gitu bisa belajar juga tak? Atau musik pop tak gitu? Gimana maksudnya ini? Bisa diulang pertanyaannya? Saya akan bertanya dengan cara belajar dengan auditorial. Apakah dengan musik dangdut kita bisa belajar juga gitu tak? Apa harus ada musiknya kita bisa belajar apa gimana gitu loh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dari gaya belajar auditorial yaitu dengan mengacu pada pendengaran. Yang dimaksud di sini adalah materi pembelajaran melalui audio dan murid-murid itu bisa mendengarkan dan melakukan aktivitas yang lainnya. Beda dengan musik. Kalau musik itu seni, bukan tentang materi. Yang kita bahas itu gaya belajar, bukan gaya belajar untuk bisa bermusikan atau belajar menyanyi. Kita di sini adalah untuk itu gaya-gaya belajar di generasi Z ini. Kalau memang ditambahkan dengan lagu dangdutan itu agak tidak fokus dalam memahami materi. Lebih baik itu dengan nada atau lagu hanya instrumen saja, dengan instrumen yang menenangkan, yang bisa memfokuskan pada materi tersebut. Oh, berarti tetap pakai lagu ya? Maksudnya pakai musik lah gitu. Disarankan memakai musik atau instrumen yang menenangkan, bukan dengan lagu dangdut. Oh, berarti kayak gitar gitu nggak apa-apa ya? Ya, tapi bukan rock and roll ya. Gitarannya bukan yang rock and roll. Yang dangdutan juga ya? Tidak, disarankan menggunakan instrumen saja. Kalau masalah dangdutan itu kan mesti ada yang penyanyi juga. Kan musiknya aja, nggak ada yang nyanyi. Tapi itu tidak bisa memfokuskan pada materi tersebut. Oh, ruwet ya? Ya mungkin saja, ya itu saja yang bisa saya jawab. Selakunya Anda bisa bertanya kepada yang lebih senior. Cukup sekian pembahasan dari jurnal apa gaya belajar apa yang efektif di era digital sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa iki? Lah iya aku ndak ro sing nyimpen. Ini apa nyimpen nyimpen. Nyimpen